Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yakni berupa kenikmatan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani yang ada di dalam diri kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas keseharian kita pada hari ini. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan kedua kalimat kepadanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya memperbanyak salawat kepada beliau. Suatu saat nanti, di hari kiamat nanti, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saya pribadi akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang mengenai dan juga bertema pada hari ini, yakni mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman. Iman yang artinya mempercayai dan juga meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan suatu perbuatan, yang dimana terletak dalam hati ataupun kalbu adalah tempat yang selalu berubah-ubah. Karena iman ada di dalam hati, maka iman juga selalu berubah-ubah dengan seiringnya waktu. Perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf dilihat dari isi. Daripada kitab lebih lengkap daripada suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf adalah kitab bagian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada rasul-rasulnya dan wajib disampaikan kepada manusia untuk diketahui dan juga diikuti oleh seluruh umat manusia. Sementara kalau suhuf tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Biasanya suhuf ini berupa lembaran-lembaran sesuai yang disampaikan oleh kepada rasul-rasulnya, seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Yang sebagaimana artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya,
serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maha suci Allah atas segala kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 buah kitab. Kitab yang pertama yakni kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yakni Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini berbahasa Tabarani. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini ditujukan untuk kalangan umat Israel, bangsa Israel, dan juga bangsa Mesir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yakni Nabi Daud alaihi salam, pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Apabila kitab ini membahas sebuah, yakni akan ada datangnya nabi terakhir, nabi penutup para nabi, yang akan dijelaskan di dalam kitab Injil ini, yakni berupa kitab-kitab Allah yang mengungkapkan bahwasanya akan ada nabi paling terakhir, nabi yang dimuliakan oleh Allah yang bernama Ahmad ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yakni kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril dan ditujukan untuk khusus kepada nabi yang paling diagung-agungkan oleh Allah, yang paling dirindu-rindukan oleh seluruh umat manusia, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di Gua Hirah, ketika baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hirah. Adapun ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 dan 5. Itulah beberapa materi yang saya dapat jelaskan. Kemungkinan apabila saya pribadi terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, ataupun terdapat kesalahan dan juga kekhilafan di dalam kata-kata saya, di dalam perbuatan saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya pribadi meminta ampunan kepadanya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.